Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak angkatan 6 dimanapun ibu dan bapak berada. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Dina Raharti SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Maroke, Papua. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apa sih warisan budaya yang ada di daerah di Kabupaten Maroke ini, adalah judul yang kami angkat, yaitu bentuk pengimplementasian seni tari gatsi suku Marin dengan ornamen anggin sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa saja? Ya, yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun dalam memperbaiki tingkah lakunya, ya, tingkah laku anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, pendidik itu diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memilih berbagai cara dan akal serta sabar merawatnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus mempunyai banyak cara, bersabar untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang pemikiran ketiga adalah pendidikan yang berupaya mematuhi kodrat kebutuhan kembang anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus menghamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya pada anak didiknya merupakan cinta kasih yang tidak terbatas, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat, budi pekerti atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang lebih baik. Nah, itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita akan membahas seni tari gatsi ornamen tanaman anggin, ya. Jadi pada slide ini kita lihat itu adalah tampilan siswa-siswa saya yang menggunakan pakaian adat dalam acara untuk memerankan tarian gatsi dengan ornamen tanaman anggin atau puring, ya. Tarian gatsi merupakan salah satu budaya masyarakat Maroke suku Marin yang hingga kini masih dilestarikan. Suku Marin menarikan tari gatsi sambil diiringi alat musik tifa khas Papua dan ornamen hiasan dari tanaman anggin atau puring. Tarian gatsi dilakukan suku Marin saat ada acara-acara khusus seperti kelahiran anak, pesta adat, pesta kematian, dan juga sebagai tarian penyambutan tamu. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit batuk. Nah, tari gatsi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pria atau wanita, juga anak-anak dan orang dewasa. Tarian gatsi ini menyimpulkan bahwa kebudayaan dari suku Marin di Kabupaten Maroke itu masih patuh terhadap adat dan budaya. Tarian gatsi juga mempunyai makna agar selalu patuh pada aturan adat serta selalu menjaga tradisi dan budaya. Tarian ini menggambarkan bahwa suku Marin di Kabupaten Maroke di Papua akan selalu patuh terhadap budayanya meskipun zaman telah modern. Nah, apa kekuatan konteks sosial budaya di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya,
Yang pertama ada gotong royong, kemudian ada nasionalisme, kemudian ada kejujuran, kemudian ada religi, kemudian budi pekerti, tanggung jawab, dan yang ketujuh adalah akhlak pada alam, cinta alam ya. Sampai saat ini tarian Gatsi masih diperankan, masih sering dilakoni atau dilakukan oleh suku adat Marin, dan dalam perwujudannya di sekolah-sekolah kami melestarikan tanaman angin dengan menanam tanaman tersebut di pekarangan sekolah secara langsung ataupun di dalam pot-pot bunga ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya di daerah asal. Yang pertama yaitu nilai moral. Ya, seni tari Gatsi ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi dengan keberanian dan kebenaran. Ya, yang kedua yaitu nilai estetika sebagai sarana mengekspresikan kemampuan berkesenian atau berkebudayaan. Kemudian yang ketiga ada nilai budaya, yaitu nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, dalam hal ini masyarakat Marin, sehingga perlu dilestarikan ya. Yang keempat adalah nilai pendidikan atau nilai edukasi. Seni tarian Gatsi mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat berupa sikap kekeluargaan. Yang kelima adalah nilai religi. Jadi dalam tarian Gatsi ini seringkali berfungsi dalam ritual adat ya, baik dalam kematian, kemudian kelahiran, kemudian tusuk telinga, dan juga sebagai tolak bala atau tolak bencana. Ya, yang terakhir nilai pelestarian tanaman ya. Tanaman angin atau puring yang digunakan sebagai ornamen penghias dalam tarian Gatsi ini selalu dilestarikan dan dirawat keberadaannya ya, baik di sekolah maupun di pekarangan rumah. Nah, nilai-nilai luhur itu merupakan kearifan budaya daerah, dalam hal ini tarian Gatsi dengan ornamen angin dari suku Marin Kabupaten Maroke. Kemudian satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan ya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti atau karakter melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka ya. Ajaran budi pekerti tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Harso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menimbulkan laku murid menurut kami dalam hal ini terkait dengan tarian Gatsi ornamen angin khas suku Marin, yaitu tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, demikian penyampaian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf dalam penyampaian kali ini suara kami tidak terlalu bagus karena sedang dalam kondisi batuk ya. Semoga kita semua dapat sehat selalu. Dari saya Dinara Hati SPD, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.